Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu bapak, sahabat percikan iman, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tos sarapan? Tos. Pak, sehat Pak? Mudah-mudahan hari ini bertambah ilmu kita, ya, bertambah nilai kebaikan kita, dan tentu saja bertambah usia kita secara angka, Bu, ya. Tapi secara mengurang jatah umur kita. Ibu bapak sahabat percikan iman, untuk pertemuan kali ini seperti biasa ada kajian pembuka sebelum nanti guru kita Ustaz A memberikan materi inti. Dengan saya masih pembahasan terkait tentang pesan cinta dari Rasul yang berkaitan dengan kematian. Intinya kita pasti akan mati. Ibu bakal maut mual? Bakal. Bapak bakal? Bakal. Jadi Bu, ada 3 hal yang akan menjadi sebuah kebanggaan dalam diri kita. Tetapi kebanggaan itu yang 2 akan meninggalkan kita, yang 1 akan menemani kita. 1 keluarga, 2 harta, yang ketiga adalah amal. Jadi Pak, upami si ibu pas bapak ngantunkeun nangis terido. Eta heureuy atau nyaan eta teh Bu? Tadi piwarang dikubur barang mah alimeun. Sok atuh ibu urang kubur sasarangan alim. Si bapak oge sami Bu. Jadi harta yang kita kumpulkan itu akan kembali lagi, ya. Kemudian keluarga juga akan kembali lagi. Yang akan menemani kita itu apa Bu? Amal kita. Maka perbanyaklah amal kebaikan. Terkait persiapan untuk menghadapi kematian, minggu kemarin saya sudah menyampaikan 1. Yang pertama, tambahkan iman kita. Jadi iman kita itu harus dijaga Ibu, ya. Kumaha atuh cara ngajaga? Nah, banyak cara menjaga iman itu. 1, kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian jadikan setiap momentum kebaikan itu harus harus dinikmati, supaya kadar apa yang kita lakukan kita tahu bahwa ini adalah mengandung kebaikan. Kemarin saya sudah sampaikan di surat Al-Kahfi ayat 110, ya Bu, ya. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, "falyamal amalan sholihan", hendaklah di antara mereka melakukan amal soleh. Jadi Pak, lamun urang tos bebekalan amal soleh mah, atuh da tenang hate teh. Sok Ibu, Bu, saya izin berdiri, ya. Soalnya di pengker protes dekat tinggal di sana usah daraina. Jadi tadi sampai mana Bu? Amalan solihan. Bu, analogikanya seperti ini. Bapak ingin berangkat ke satu tempat, tetapi tidak bawa uang, atau enggak uangnya pas-pasan. Kira-kira deg-degan teh? Deg-degan Bu. Ibu bade ke Surabaya, aduh nyanak artos pas-pasan, mangkaning nyanak barudak. Kan barudak mah hese diajak komprominya upamanya kahoyong teh. Kalau ada maunya, wah udah susah. Tetapi beda kalau kita bekalnya banyak, dina ATM ageng, dina cash, dina saku, eusi. Cek si bapak teh mah, bapak mah lapar, cari ayah makanan yang paling mahal. Cek. Tenang, bebas. Da sultan teh nya punya, kan bawa uang, ya. Ari sultan makan bebas, da seueur cicis gitu kan. Kan ngeureunkeun bus oge ku curug atuh. Ya itu.
Jadi intinya kalau kita persiapannya sudah siap, banyak, kebaikan-kebaikan yang kita sudah kumpulkan banyak, insya Allah kita akan menjadi tenang dan aman, Bu. Makanya yang pertama itu adalah kuatkan iman. Yang kedua, yang harus kita siapkan menuju kematian itu, yaitu tambahkan ilmu, Pak. Jadi ibu teh kan kadieu, nah ini teh dalam rangka menambah ilmu. Karena segala sesuatu harus pakai ilmu. Makanya dalam ibadah itu contoh dan ilmunya harus sama. Bu, melontar jumroh ada ilmunya enggak? Ada. Cek Bapak teh, kan itu mah terkait contoh dan niat ya Bu ya. Niatnya harus betul, contohnya harus betul. Melontar jumroh kumaha Bu? Kerikil diambil berapa? 7. Dibaledokeun. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Karena contohnya harus seperti tiasa tuh. Hiji, 2, tiasa tuh. Cek ibu teh riweuh. Sakalikeun we 7 lah. Hiji-hiji we. Nah Bu, lamun agama keyakinan sudah memakai akal bakal riweuh. Sakalikeun we 7 baledokeun. Setan meureun kalabur ya. Ya ternyata enggak ada ilmunya. Bersin Bu, ada ilmunya? Ada. Bapak teh bersin, hacis. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek si bapak teh kagok Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh tidak Bu? Tidak. Ada ilmunya. Begitu juga kita meninggal Bu. Ada ilmunya. Bu, kalau sholat jenazah dengan sholat biasa beda enggak? Di sholat jenazah ada ruku enggak? Cek saha. Tarik banget. Kata ilmu ya Bu ya. Kan ada hadisnya ya. Kemudian untuk sholat jenazah perempuan posisi imam di mana? Ngahulang tak. Pak ngaharebos. Nah suku gitu. Aya Bu. Di mana Bu? Kan yang meninggal ini jenazahnya perempuan. Si imam posisinya di mana? Di mana? Cung anu di perut. Setengah-setengah. Ya, pusar ya. Kalau pusar itu. Ya. Kalau laki-laki? Di kepala. Ada atahiyat akhir nggak Pak, Bu? Berarti itu harus pakai ilmu. Jadi kata Allah, barang siapa yang senantiasa mencari ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Bu, nyage ibu diomongkeun ku batur bade ngaos ka dieu, hayu we ngaji. Meni so ieu kitu nya. Kan ibu teh kalau mau ngaji teh kan suka ngasih tahu tetangga, sok ngajak. Kadang kan kalau mengajak kebaikan teh Bu sok patuduh-tuduh. Cek ibu nu usia 50 tahun, hayu atuh urang ngaos ka Arjasari. Cek nengora teh sok we tuh nu sepuh ajak nu tereh. Kan abi mah muda 30 tahun. Lami kene tuh nu sepuh 50 tahun. Kan kadang sok patuduh-tuduh gitunya Bu ya. Nah, aya oke Bu, ketika ibu mau ngaji kan orang teh tidak semua menganggap itu hal yang baik. Meni abong nyarek ke Arjasari meni diomong-omong. Ibu teh tahu dia teh ngomongin ibu tapi lah ya udahlah labas. Ya Bu ya, baksun kita mah. Orang mau bilang A, B, C silahkan, yang penting kita melakukan kebaikan. Jadi itu Bu, ilmu, tambah ilmu. Karena semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka akan semakin terlihatlah bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kematian. Karena dengan ilmu, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, pasti akan melahirkan nilai ibadah. Jadi jangan sampai kita teh capek gawe teka pakai. Jadi semangat untuk mencari ilmu. Yang selanjutnya, yang ketiga, persiapan terkait kematian itu. Yang ketiga, selalu istiqomah Bu. Bisa oleh ibu dilihat di surat Fussilat ayat 30. Kata Allah berfirman, innal ladina qalu. Nah, udah pada hafal ya?
Rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alal malaikah. Kata Allah, innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang ketika dia berkata Rabbunallah, bahwa sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, summa istaqim, kemudian dia meneguhkan pendiriannya, Bu. Jadi, Bu, kalau orang yang selalu istiqomah akan kebaikan, ketika ajalnya sudah di hadapannya, maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, sambutlah dia. Jadi disambut, Bu. Jadi ada amalan-amalan, nah Bu, istiqomah itu sesuatu yang agak berat. Ya, Ibu sekali-kali ngaos makan sok semangat mimiti mah. Bu, kita tahsin, hayu, wih. Ketika cek si Ustadz nanti Ibu, kan sekarang kita sudah tahsin nih. Ada tambahan dong untuk hafalannya surat An-Naba. 3 ayat pertama semangat Ibu teh. Wih. 6 ayat pertemuan kedua 6 ayat semangat. 9 ayat semangat. Pas dihijikeun tah dites ku si Ustadz nate ayat hiji dugikeun ke ayat 8. Ibu teh ngahuleng. Meni hoream ngaji teh loba dites-tes. Akhirnya kumaha Bu? Teu jadi tah. Ece nah teu ngaos. Aduh ece teh meni rariweuh. Rek ngapalkeun teh meni hese sok we ah. Nah Bu, itu Bu. Jadi kebaikan itu kadang-kadang untuk di awal mah kita kadang-kadang semangat ya. Nah, yang susah itu adalah istaqim, istiqomah. Bu. Minggu kahiji mah semangat ke Arjasari teh. Minggu kedua semangat. Minggu katilu carangkeul. Jauh ayah jauh, nah hari minggu kahiji mah nyebutkeun jauh. Nah Bu, itu terkait dengan semangat. Berarti kita harus semangat untuk beristiqomah. Jadi istiqomah, karena ketika kita melakukan kebaikan terus dan terus istiqomah, maka ini Bu ada pahala dari Allah, janji Allah. Barang siapa yang melakukan kebaikan summa istaqim, kemudian dia beristiqomah, maka ketika dia akan menjelang ajalnya dipisahkan oleh Allah, Allah perintahkan malaikat untuk menyambutnya. Nah Bu, hoyong tadi sambut. Hoyong? Ya tuh, Pak hoyong disambut? Malaikat Pak. Hoyong? Ya terus mau. Intinya Bu, kita sebagai orang yang beriman jangan pernah takut akan kematian. Justru nikmati setiap proses menuju kematian. Jadikanlah kematian itu sesuatu yang harus kita edukasi, bukan harus kita takuti. Karena kematian itu adalah sebuah proses langkah awal di mana kita akan bertemu dengan Rob kita. Jadi jadikanlah kebahagiaan ketika Allah memisahkan ruh dan jasad kita, biasakanlah orang lain itu menangis ketika kita dipanggil oleh Allah. Dalam satu riwayat ada istilah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan mencintaimu. Apa yang ada di bumi, apa saja. Jadi Bu, untuk menguatkan istiqomah, cintai segala sesuatu. Ibu masak, keur si bapak sok cintai. Meh 17 bris Pak. Bapak ikhtiar mencari rezeki, sok cintai dengan pekerjaannya. Supaya apa? Supaya menjadi nilai ibadah. Ketika kita mencintai segala sesuatu di muka bumi ini, ibu kamu rangkali cinta, kacaroge komodei. Kamu rangkali tetangga Bu ya, baik. Tetangga yang memusuhi ibu tetap baik. Pokoknya mah ibu mah mencintai segala yang ada di bumi. Apapun yang terjadi, ibu punya komitmen, saya harus mencintai sesuatu itu. Apa balasannya? Man fil ardi, man fis sama. Maka Allah akan mencintai apa yang kita kerjakan di bumi. Jadi itu sebuah kekuatan Bu ya. Istiqomah, cintai segala sesuatu yang kita lakukan, maka nanti Allah akan mencintai kita dengan segenap apa yang Allah izinkan kepada kita. Siap Bu? Pak siap? Ya. Jadi dari bapak kasih ibu makan tos pasti ya teman kedah mencintai segala kekurangannya Bu ya. Asli, meskipun jasad kita sudah berubah ya Bu ya. Sudah mulai keriput ya. Tapi itu teh bukan menjadi penghalang kita harus istiqomah ya Bu ya. Harus tetap semangat ya. Itu ya yang ketiga, istiqomah.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, hendaklah kita senantiasa bertaubat, Pak. Jadi mumpung kita masih ada waktu, ada kesempatan, perbanyaklah untuk bertaubat. Kapan? Kapan saja, Pak. Kan Islam mengajarkan kepada kita untuk sholat 5. Nah, Bu, dalam kesempatan sholat, nikmati setiap ruku dan sujud itu, berdoa kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Pak, osok kene, upami tos sholat teh, likum-likum gajeleng. Kamana menitare-tare ting ayat tamu? Osok kita terapa? Ibu masih kene? Ibu kamar, mama meni kamar menitare-tare ting sholat teh. Ih warung bisa nganu nyokot. Nunungwan. Masih kene, Bu? Nah, ayeuna mah nikmati sholat teh. Allahu Akbar. Leng, kunci tadi di mana poho? Mangkading si bapak rek balik, mun si bapak rek balik kunci eueuh sok amek-amekan. Nu akhirna makan ingat kana kunci lain ingat kana salat. Jadi nikmati salat, Bu. Ya, ketika beres salat kemudian assalamualaikum, ibu teh duduk pastagfaru, kemudian beristighfar ibu teh. Sok nyungkeun doa ke Allah. Diampuni dosa abdi, dosa keluarga, semua doa. Tambahkan deui atuh ku salat nu sanesna, tahajudna, duhana. Jadi kalau seorang mukmin pasti hatinya bersih. Kenapa? Karena seorang mukmin itu dalam satu hari, dalam satu waktu dia selalu bermunajat dan meminta ampun kepada Allah dengan salatnya. Ya itu, Bu. Jadi sering-seringlah kita bertaubat. Jadi taubat teh ulah ngan saukur kita teh heunya saya teh salah karek taubat. Jadi merasa salah ataupun tidak salah, ketika kita punya kesempatan, waktu, jatah usia masih ada, pastagfiru, beristighfarlah. Ya Bu ya. Nah ini menjadi gambaran bagi kita. Intinya Bapak Ibu sahabat percikan iman, semua manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan pasti akan meninggalkan alam yang fana ini. Oleh karena itu siapkan diri kita untuk menghadapi hal itu. Mumpung kita masih diberikan jatah usia, umur. Pak, saya mau tanya, Fir'aun pernah beristighfar enggak? Pernah, Bu? Pernah iraha tepang? Pernah? Ya. Dalam Al-Quran, Fir'aun pernah, Pak. Pastagfiru, dia bertaubat kepada Allah. Nah, saat ketika ditenggelamkan. Apa yang terjadi? Kata Allah, sorry ya. Tidak diterima taubatmu. Nah, artinya kita jangan seperti Fir'aun. Dari sekarang, yuk kita taubat sama-sama. Jadi taubatnya ulah ngarasa dosa hungkul. Karena ada dosa-dosa yang memang tidak dirasa, Bu, teu karaos. Ngomongkeun batur atuh pirage ngomongkeun lah sautik. Nah, cara penghapusnya adalah itu ya, Ibu Bapak sahabat percikan iman terkait persiapan akan menuju kematian. Karena bagaimanapun juga ini pesan cinta dari Rasul. Kata Rasul, jadilah kita pribadi-pribadi yang cerdas. Tadi yang pertama apa, Bu? Kuatkan iman kita. Yang kedua, tambahkan ilmu kita. Terus tambah, Bu ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Yang ketiga, selalu istiqomah akan melakukan kebaikan. Yang keempat, senantiasa bertobat. Nah, sebelum ditutup, Ibu Bapak sahabat percikan iman, ada hal-hal yang perlu kita ingat, bahwa kalau seandainya suatu saat kita menjenguk orang yang meninggal, biasakanlah kita membicarakan kebaikannya. Pak, Bu ya, setuju ya? Upami aya nu ngantunkeun tetangga urang, biasakan kita membicarakan kebaikannya, kemudian doakan si jenazah tersebut, ampunilah dosa-dosanya ya. Jangan sampai kita melakukan perkataan yang buruk. Ya, Bu nya, cek Ibu teh, da ieu teh jelema teh
Pokoknya meskipun si jenazah itu adalah sering melakukan kebaikan, tapi kewajiban kita harus mengatakan yang baik. Karena ketika seorang itu meninggal, para malaikat akan berkumpul di sana, Bu. Ya, malaikat akan berkumpul dan senantiasa malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kita bicarakan. Karena di ibu sok resep, Pak, kalau kita ada yang meninggal kan sok berkubu-kubu teh. Ngobrol, ngobrol teh kayak itu kadieu eta teh. Tapi diusahakan bicarakan yang baik. Kemudian ada satu pertanyaan, Bu. Ketika saya bertanya, Ibu, siapa yang meninggal? Si Bapak anu. Ibu bade ka mana? Bade nyolatan mayit. Yang betul nyolatkeun mayit atau napi menyolatkan mayit, Bu? Kita yang lalaunan. Yang betul, ini ada tetangga kita meninggal. Ibu teh bade menyolat, bade sholat. Wabi ditaros ibu bade ka mana? Mau nyolatkeun mayit. Betul atau salah, Pak, Bu? Ya, di kita masih banyak ka mana bade nyolatkeun mayit, karunya Pak mayit disolatkeun. Nyolatkeun mayit juga kurang pas. Yang pasnya apa? Shollu ala zanaiz. Salat kepada jenazah, ya. Yang pasnya itu shollu ala zanaiz, salat kepada jenazah. Intinya, Bu, tadi ya, semua ritual kematian kita harus paham dan harus tahu ya cara mengkafani. Kalau ibu-ibu berapa lembar, Pak? 5 lembar. Kalau bapak-bapak, Bu, seberapa lembar? 3 ya. Nah, ini Bu perlu kita tahu. Kita harus mengedukasi ya bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan, jenazah laki-laki. Baik, Bapak Ibu sahabat percikan iman, alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan ya terkait persiapan menghadapi kematian. Intinya jangan pernah takut ya. Bu, upami ngupingkeun maut tong keung ya. Justru kita harus introspeksi diri sendiri. Itu maut nate gebis. Nah, harus jadi pertanyaan, kayak abi mautna di kumahanya. Mudah-mudahan Allah cabut ruh kita dalam keadaan husnul khotimah, Bu ya. Ya, Bapak juga sama ya, doa yang sama. Kemudian Allah senantiasa membimbing kita dengan kebaikan-kebaikannya. Pokoknya mah untuk Bapak dan Ibu ketika ingin melakukan kebaikan dimudahkan we lah gitu. Tidak dipersulit. Mau sedekah, ya gampang lah. Sholat berjamaah, gampang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita saat ini kita bisa maksimalkan ya, Bu ya. Dan tentu saja saya doakan semua yang hadir sini kita menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ibu Bapak sahabat percikan iman, dengan waktu kita bertemu, dengan waktu kita berpisah, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.